pada sore hari ini seperti disampaikan oleh Ibu yang pembawa acara tadi sudah ditentukan, yaitu melangkah sesuai rencana Tuhan. Sebagai dasar, waktu saya memikirkan dari mana ya, sebenarnya banyak juga sih, tapi dari mana kita bisa menjadi dasar perenungan kita sore hari ini. Akhirnya Tuhan, saya yakin, menuntun saya untuk merenungkan kembali kitab Yakobus pasalnya yang keempat ayat 13 sampai 17. Kitab Yakobus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-13. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17. Saya akan bacakan untuk kita. Mari ibu-ibu sambil firman Tuhan dibacakan, mari kita izinkan kata-kata ini berbicara pada kita. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mencari untung atau mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang baca, merenungkan dan melakukan firman-Nya. Ibu-ibu sekalian, sebenarnya saya sudah persiapkan tadi PowerPoint, saya sudah bawa pointer dan sebagainya, tapi kok lupa. Saya sudah bawa flash disk, tapi flash disknya belum diisi dari laptop. Jadi apakah itu juga faktor-faktor ya? Mungkin begitu. Menurut orang saya belum terlalu tua, tapi kayaknya sudah mulai ada pikunnya sedikit. Oke, jadi ibu-ibu mohon maaf sekali lagi, harusnya saya tampilkan supaya juga bisa dilihat, setidak-tidaknya dibaca seperti itu, tapi tidak juga. Tapi begitulah. Ibu-ibu tahu, memang kita semua udah tua, mungkin tidak lama lagi, sekali lagi ya. Nah, saya tidak nakut-nakuti, tapi memang faktanya memang ya paling hebat lah 10 tahun lagi ya. Masih ada yang bisa bertahan 10 tahun lagi? Oh masih lah, masih banyak. Masih, oke. Ada yang bilang, Bapak kok masih bisa lah, nanti katanya lebih dari 70. Saya bilang, kayaknya agak sulit juga. Tapi yang saya ingin bicarakan hari ini adalah, kalau kita nanti masih hidup 10 tahun lagi, sesuai dengan prediksi perkembangan dunia, bahkan sekarang kita sudah mulai gejala itu sudah datang, yaitu katanya kita ini sedang di dalam dunia yang disebut dengan era revolusi industri. Ibu-ibu tahu semua itu? Nggak apa-apa, masa anak muda aja yang tahu kan? Jadi katanya kita ini sudah di pintunya sudah terbuka. Kita sekarang berada di dalam era industri 5.0. Apa itu ya? Dunia katanya dulu kan dunia kita ini kan pertanian. Jadi sebenarnya sebelum pertanian, orang katanya mencari hidup itu dulu dengan berburu. Jadi karena itu pindah-pindah orang saat itu. Tapi kemudian bergerak, akhirnya bertani, akhirnya menetap.
Tapi semua alat-alat yang dipakai itu manual, cangkol, tenaga dan sebagainya. Tapi kemudian setelah itu rupanya masuklah katanya ditemukanlah yang disebut dengan mesin uap. Nah, itu akhirnya mulailah muncul pakai apa, masih pakai arang dan sebagainya, tapi bisa menggerakkan mesin. Nah, itu yang disebut dengan industri 1.0. Lalu akhirnya sesudah itu mesin uap. Tapi setelah mesin uap masuk ke industri kedua disebut dengan ditemukan listrik. Itulah yang disebut dengan industri 2.0. Lalu kemudian akhirnya ditemukanlah komputer. Itulah yang kita sebut dengan informatika. Komputer itulah yang disebut dengan industri 3.0. Tapi kemudian akhirnya ditemukan lagi industri, teknologi yang bisa berkoneksi dengan satu dengan yang lain. Akhirnya ditemukanlah yang disebut dengan industri 4.0, di mana manusia bekerja sama dengan teknologi dan semua serba cepat. Nah, saya tidak mau cerita itu lebih banyak. Tapi kemudian katanya sekarang ini justru semua hal manusia, komputer dan sebagainya dirangkul sedemikian rupa, bekerja sama, akhirnya masuklah itu yang disebut dengan era industri 5.0. Tetapi akhirnya ada yang mengkritik, lebih cocok katanya bukan industri 5.0 tapi yang disebut dengan lebih cocok dengan society 5.0. Kenapa disebut society? Rupanya itu ditemukan di awalnya di Jepang. Masalahnya apa? Masalahnya di Jepang itu yang tua-tua itu kalau diteliti manusia yang paling banyak yang hidupnya panjang itu di Jepang. Tapi anak muda, itu ya. Anak muda di Jepang nggak mau menikah. Ya kawin-kawinan lah kira-kira begitu. Tapi kalau terikat dengan perkawinan apalagi memiliki anak semakin sedikit di Jepang. Katanya kalau sekarang sudah banyak desa-desa di sana rumahnya bagus-bagus, sudah kosong. Sekolah dari tahun ke tahun banyak yang tutup karena tidak ada lagi siswa. Anak muda lagi-lagi tidak mau berkeluarga. Tapi orang tua ini masih banyak jumlahnya. Nah, bagaimana orang tua ini kan gitu? Melayani atau hidup sementara anak-anak muda kadang-kadang nggak begitu mungkin peduli. Sehingga diciptakanlah disebut dengan sama seperti yang sekarang kita kenal dengan artificial intelligence atau robot yang menyerupai manusia, yang persis dengan manusia. Tetapi inti utamanya begini, supaya saya nggak panjang di situ. Intinya begini, bahwa nanti mobil orang tua itu tidak lagi dibawa oleh manusia. Jadi tinggal dia naik ke mobilnya, lalu dia tektok, akhirnya nanti ya dia duduk aja di sana dan mobil itu akan pergi ke pasar sesuai dengan alamatnya, tak perlu dikemudikan. Dan dia bisa pergi ke mall dan pulang ke rumah. Nah, yang paling canggihnya sekarang itu katanya yaitu bahwa kulkasnya itu nggak perlu bapak yang tua atau ibu yang tua itu lagi yang mengisi kulkasnya. Otomatis kulkas itu kalau sudah hampir habis, otomatis nanti sudah ada tanda bel ke mall dan sebagainya, lalu kemudian nanti langsung dikirimkan
barang apa yang dibutuhkan itu, termasuk semuanya. Jadi otomatis kulkasnya terisi, semuanya terisi dan sebagainya. Nah itu yang kita sebut dengan, katanya yang disebut dengan revolusi industri 5.0 atau disebut dengan society, era society 5. Artinya apa itu? Berarti semua mesin-mesin akan bisa menyediakan semua kebutuhan. Mesin, komputer, internet bekerja sama dengan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Saya nggak tahu kita masih akan menikmati itu atau tidak. Kulkasmu tiba-tiba nanti udah penuh. Ya tapi semua itu bukan otomatis terpenuhi, tentu juga melalui uang, apalagi kita sekarang kan membayar pun sekarang udah pakai koin atau sudah yang disebut dengan barcode dan kris dan sebagainya. Itu semua mudah. Jadi semua menjadi mudah. Intinya apa? Intinya adalah sebenarnya manusia sedang menuju waktu di mana kayaknya nggak butuh Tuhan. Gitu ya. Kayaknya terasa begitu. Karena semua sudah bisa disediakan. Jadi ngapain lagi berdoa? Kira-kira gitu. Bagaimana membuat rencana lagi? Karena semua sudah diatur sedemikian rupa. Lalu pertanyaan kita, di mana Tuhan? Nah itulah dunia yang sedang mendekati kita hari ini. Belum terasa di Medan mungkin. Tapi sudah mulai banyak terasa di kota-kota besar. Apalagi kalau kita jalan-jalan, ibu-ibu kan udah sering keluar negeri juga. Paling dekat tetangga kita misalnya di Singapura. Semua udah pakai, nggak lagi pakai uang tapi pakai kartu, semua otomatis terbuka, kita tinggal lihat pakai komputer atau HP kita saja sudah bisa semua terpenuhi. Bahkan kita mulai sekarang pun nggak lagi mau belanja ke mall, ya udah pakai apa namanya itu belanja online aja, Shopee, pesan tiket tinggal pakai ini dan sebagainya. Lama-lama adalah sekali lagi intinya, kalau saya lihat gejala itu sudah muncul, manusia kayaknya nggak butuh Tuhan. Tapi bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Masih keperlukan Tuhan? Oke. Iya betul. Masalah yang dikritik orang adalah yang ditulis di sini seperti doa saya tadi. Kejadian itu ditulis oleh Musa tahun 1500 sebelum Yesus Kristus. Dan kemudian kitab Matius sampai Wahyu 100 tahun kemudian ditulis semuanya. Jadi kurun penulisan Alkitab ini 1500 tahun kurang lebih. Sudah kuno kali. Sehingga orang bertanya, apakah yang ditulis ini masih relevan atau tidak? Dan gejala-gejala itu sudah mulai nampak di anak muda sekarang. Itu yang perlu kita doakan. Kita bersyukur tadi kesaksian ibu masih ada anak muda yang masih mau beriman. Kira-kira begitu. Masih mau bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Nah oleh karena itu mari kita lihat sebentar ibu-ibu. Mengapa sesuai dengan judul ini, mengapa kita perlu melangkah sesuai dengan rencana Tuhan? Berarti maksudnya di situ apa? Rupanya dalam merencanakan itu masih perlu Tuhan. Mengapa? Alasannya dari Yakobus
mengajarkan kepada kita alasannya adalah ayat ini mengatakan kepada kita, kita masih perlu melangkah sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana kita. Bukan menurut pikiran kita. Kenapa? Karena ayat ini berkata, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Secanggih-canggih apakah sekarang ini? Bisa manusia memprediksi gitu. Tapi semua manusia mengakui tidak tahu apa yang terjadi esok. Jangankan hari esok, 1 jam kemudian nanti atau 2 jam kemudian nanti. Atau nanti malam kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi berarti, tapi pertanyaannya adalah, ada enggak yang tahu hari esok? Hanya ada satu yang tahu, yaitu Tuhan. Karena Tuhan memegang hari esok, Dia yang tahu hari esok, maka ayat ini sedang berkata sebenarnya adalah kamu itu sangat perlu Tuhan. Nah, saya lupa tadi memberitahukan latar belakang tulisan Yakobus ini. Yakobus ini ditulis oleh Yakobus kepada siapa awalnya? Ini adalah kepada orang Kristen Yahudi yang berserakan di mana-mana karena penganiayaan. Jadi sebagai orang Yahudi itu mereka sangat kesulitan saat itu. Pertama, kesulitannya adalah karena orang Yahudi itu dibenci oleh orang Romawi. Nah, itulah sebabnya nanti terjadilah tahun 70 orang Yahudi akhirnya dihancurkan bait Allah oleh Jenderal Titus. Lalu kemudian orang Yahudi diserahkan ke mana-mana. Lari semua. Dan sejarah itu terjadi. Akhirnya bait Allah dihancurkan, orang Yahudi pun ada di mana-mana. Dan itulah yang menjadi persoalan sekarang ini. Perebutan di Palestina. Kenapa? Karena orang Yahudi sebagai yang menempati tanah perjanjiannya sudah keluar. Akhirnya tahun 600-an setelah Islam lahir, maka Islam pun berkembang di Timur Tengah. Dan akhirnya bait Allah di mana berdiri itu didirikanlah masjid yang sampai sekarang. Barulah tahun 1948 orang Yahudi datang berduyun-duyun dari seluruh dunia walaupun belum seluruhnya. Dan mereka memproklamasikan kemerdekaan mereka. Sehingga mereka dituduh sebagai seorang siapa? Dituduh pencaplok kan gitu. Nah, jadi itu kan kalau berdasarkan sejarah dan sebagainya ya memang hukum pertanahan, saya nggak tahu ibu-ibu ada mungkin di sini yang ahli pertanahan, katanya kalau kita menempati tanah 20 tahun itu sudah bisa jadi milik kita, kira-kira gitu. Jadi berarti orang Palestina, taruhlah kita katakan yang tinggal di situ sudah sekitar 1948 lamanya di situ. Jadi seolah-olah mereka itu mengklaimnya, tapi orang Israel mengatakan enggak, itu tanah yang diberikan oleh Tuhan melalui bapak iman kami Abraham. Wah itu. Nah sekarang mau pegang mana? Pegang Tuhan atau pegang sejarah? Nah jadi, yang saya ingin ceritakan di sini adalah orang Yahudi berserakan, mereka menderita. Mereka dibenci oleh orang Romawi. Tapi sebagai orang Kristen mereka juga dibenci oleh saudaranya Yahudi yang tidak percaya pada Yesus. Jadi mereka menderita. Itulah sebabnya rupanya di dalam penderitaan itu mereka mencoba mencari solusinya. Itu kira-kira begitu. Bapak Ibu sekalian kan bisa maklumi kalau kebingungan tadi seperti Ibu Siombing ya. Kalau nggak ada uang mengkuliahkan anak kira-kira gimana? Ya syukurlah ibu ini sudah rajin ke persekutuan Ibu Lydia. Betul ya? Sudah rajin ke gereja. Tapi kalau pada umumnya ibu-ibu ngapain?
Kalau terdesak. Kan pasti mulai memikirkan apa? Mulai panik, cari ini, inilah yang kita buat. Apalagi ngobrol sama Bapak, bagaimana? Kita jual rumah kita ini, atau apalah itu. Atau manakku mahita. Atau apalagi yang paling ini sekarang ini. Ada kejadian ini. Pas butuh uang kuliah anak, naik bus dia. Lalu semua orang sudah keluar, dia terakhir. Rupanya di belakang jok, apa di depannya itu di jok itu ada plastik. Dia lihat itu apa? Rupanya uang. Kira-kira gimana itu Bu? Kalau uangnya kayak gitu? Nah itu dia. Dia bilang ini rezeki nomplok ini. Ini pasti dari Tuhan katanya pula itu ya. Betulkah itu dari Tuhan atau itu ujian? Wih. Sangat mudah kita bilang apa? Ini pasti Tuhan. Logika kita mengatakan apa? Pas kan saya butuh, pas uang sekolah anak perlu dan tiba-tiba ada plastik dan isinya uang. Nah, itu. Dan sangat gampang kita bilang apa? Apalagi kejadian dengan Pak Pendeta waktu saya di Manila dulu, mereka butuh pembangunan gereja, tiba-tiba masuk rekening ke gereja besar, tidak tahu dari mana. Gimana dari Tuhan itu? Wih. Tapi rupanya diketahui adalah besoknya menelepon. Maaf Pak Pendeta, ini apakah rekening ini adalah miliknya ini iya. Uang saya aduh pas salah kirim saya katanya pula itu kan. Masih mau dikembalikan? Oh iya. Tapi coba dulu kalau itu bukan orang Kristen. Wah ini dari Tuhan ini katanya kan. Jadi dalam kesusahan paling seru kita akhirnya kita berpikir main logika kita, main perasaan kita. Nah itulah sebabnya ayat ini ditulis oleh Yakobus kepada saudara-saudaranya di perantauan. Karena itu pasal 1 ayat 1. Nah dia katakan, jangan kamu di dalam kesusahanmu itu, jangan sampai kamu tidak melibatkan Tuhan. Di dalam rencanamu itu, walaupun kau kesulitan, mungkin kau sakit, atau terhimpit dan sebagainya. Itu dikatakan di sini seperti tadi. Akhirnya dikatakan dengan jelas di dalam ayat 1 dikatakan. Jadi sekarang kamu berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nampaknya mereka di sini adalah mereka mencoba mengambil tindakan-tindakan tanpa melibatkan Tuhan. Karena itulah bahkan nanti dikritik orang-orang ini, kamu congkak. Apabila kamu membuat rencana tanpa melibatkan Tuhan, maka kamu adalah orang congkak. Padahal alasannya tadi adalah mengapa? Karena kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Hidupmu kita sangat terbatas. Dikatakan di sini gambarannya adalah hidupmu sama seperti uap. Yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jemaat saya baru meninggal ini. Kami sama-sama penyakit gula. Usia saya 64 tahun, dia baru 52. Dia duluan. Hidup seperti uap. Baru bicara-bicara. Kemarin selesai. Hidup itu seperti uap. Karena itulah, apalagi kita ini, hidup kita sangat terbatas. Hidup kita lemah. Kita tidak bisa mengangkat beban yang terlalu berat tanpa Tuhan. Jadi ibu-ibu sekalian, mengapa kita perlu
sesuai dengan tema kita ini adalah mengapa kita perlu melangkah sesuai rencana Tuhan. Karena itulah nasihatnya adalah ayat 19 dikata ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi berarti si penulis berkata kepada kita, ayo kita merencanakan hidup, melangkah sesuai dengan rencana Tuhan. Nah pertanyaannya adalah, langkah-langkah apa yang saya harus lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu seringkali pertanyaannya. Betul ya, ibu-ibu, anak muda apalagi nanya, bagaimana saya tahu rencana Tuhan? Sebenarnya kalau kita pertama-tama, kalau saya mau belajar ibu-ibu sekalian, walaupun saya tidak sempurna barangkali, tapi saya telah berusaha. Langkah-langkah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, langkah-langkah kita adalah, pertama-tama yang saya tahu adalah biasakanlah membaca firman Tuhan dan saat teduh dengan teratur. Udah pernah sering dengar? Mungkin sejak sekolah minggu ya kan? Betul? Tapi pertanyaannya, udah sejauh ini hidup kita, sudah berapa kali baca Alkitab selesai semua? Karena padahal kalau kalau dibuat sekali lagi khotbah seperti ini, sebenarnya bukan masalah kita sudah tidak tahu lagi. Padahal disitulah kuncinya. Supaya sesuai hidup saya hari ini, besok dan seterusnya, langkahnya itu aja. Selalu teratur membaca Alkitab dan mengambil waktu saat teduh dengan teratur. Hampir sama dengan begini, ibu-ibu sekalian. Mau sehat? Semua orang mau sehat. Padahal sebenarnya gampang kalau mau sehat. Apa itu? Kan gampangnya kan? Siapa yang tidak tahu? Apa itu? Makan teratur. Tidur teratur. Olahraga teratur. Makanannya teratur seimbang gitu, kan gitu. Tapi kan ya jamu inilah yang paling susah. Jaga mulut. Ya gitu. Dia hampir persis sama. Rencanakan untuk membaca Alkitab. Apakah bisa satu pasal setiap hari? Satu pasal setiap hari, apakah pagi dan malam dan sebagainya, itu lagi-lagi seorang selalu tanya. Lalu kadang-kadang yang menjadi persoalan kita apa? Kalau sudah mendesak barulah apa? Nah, itu baru baca. Kan gitu nih masalah kita. Setelah sakit dulu, oh Tuhan. Nah itu. Padahal sebenarnya Tuhan sudah memberitahukan, kalau kamu membaca, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam itu kepada Yesua kan. Maka ia akan menuntun langkahmu dan hidupmu akan beruntung kan gitu. Jadi sederhana itu sebenarnya. Tapi malah kadang-kadang sekarang ini yang terjadi bahkan ya maaflah aku bilang ada juga sih. Jadi saya kritik juga ada banyak pendeta ini. Bukannya lagi dia ceritanya apa? Tadi malam saya mendengar suara Tuhan, katanya nggak tahu lagi suara Tuhan dari mana. Padahal di firman Tuhan ini sudah ada semua. Ya saya tidak mau memuji diri saya, tapi setiap
Sudah berapa puluh tahun, iya mungkin belum puluh tahun sudah saya lakukan tiap pagi. Sudah hampir, ini bukan lagi saya baca, tetapi saya sudah menulis setiap paragraf itu sudah selesai. Dan sekarang semua ada kalau itu dibuat menjadi saat teduh bagi jemaat sudah bisa. Tapi yang terutama sekali lagi bukan saya berhasilnya di sini, tetapi lagi-lagi ibu-ibu sekalian, ayo seperti yang sekarang, seperti yang saya katakan, kadang-kadang kan HP kita malah justru lebih banyak kita baca. TikTok kita lebih banyak waktu kita untuk melihatnya, hoha-hoha gitu kan. Kan banyak hoha-hohanya di situ. Tapi Alkitab kadang-kadang tidak dibaca. Selalu alasannya apa? Sibuk. Tidak ada waktu. Apalagi macam-macam, banyak 1000 alasan. Jadi itu pertama-tama bagi saya, kalau kita mau tahu sekali lagi melangkah sesuai dengan rencana Tuhan, ya itu langkahnya. Seperti lagu kita tadi kan itu, firman-Mu lita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kan itu simpel kan. Mazmur 119 ayat 105 kan. Kan simpel, itu udah kita nyanyikan lagi. Gimana ibu-ibu? Coba dulu bikin rencana dulu. Belum ada planningnya? Belum? Sudah belum? Kayaknya curiga saya melihat wajahnya ini, kayaknya belum ini. Coba ibu-ibu. Alasan ibu-ibu saya tahu, sibuk ngurus suami, ngurus anak itu bisa. Tapi saya yakin itu adalah selalu ada. Di situ. Jadi sehingga dari tiap hari itu menjadi apa? Ya disitulah kita lihat apa yang pikiran Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius pasal 3:16, firman Tuhan itu apa? Segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajarku, terus menyatakan kesalahanku, terus memperbaiki kelakuanku dan membimbing aku dalam kebenaran. Itu simpel kan? Itu kan sama dengan cermin yang kita selalu lihat tiap hari. Menunjukkan di mana yang masih kurang rapi. Di mana yang masih ada mungkin noda-noda dan sebagainya. Apakah lipstik saya bengkok atau tidak, kan di situ dilihat, diperbaiki. Lalu akhirnya kita buat. Kan itu dia, simpel kali. Jadi menurut hemat saya sebenarnya tidak mungkin kita mengatakan saya tidak tahu rencana Tuhan dalam hidup saya. Clear sekali. Saya nggak panjang lagi Pak ibu-ibu sekalian. Coba praktek. Coba ini 2025 sudah tiba. Apakah bisa kita mengatakan saya akan Tuhan tahun 2025 saya akan menyelesaikan pembacaan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Coba dulu. Baru nanti saksikanlah itu nanti pada akhir persekutuan Ibu Lydia, biasanya bulan November ya terakhir ya. Desember pertama itu akhir kan. Lalu nanti saksikanlah Desember minggu pertama tahun 2025. Coba lihat perbedaannya. Antara misalnya jika kita belum membaca firman Tuhan dengan teratur 2024 dan coba kita membacanya tahun 2025 dengan teratur, coba lihat perbedaannya. Jadi itu pertama. Yang kedua ini. Nah rupanya memang membaca bagus sehingga kita tahu, tapi langkah yang kedua adalah sesuai dengan Efesus pasal 5. Dikatakan di situ supaya kita hidup berjalan dalam roh. Oke. Apa sih hidup berjalan dalam roh? Sebenarnya berjalan
dalam roh itu simple sekali. Itu sama seperti yang diuraikan oleh Yesus pasal 11 ayat 28 Matius. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan. Tapi kan biasanya kita kan hanya berhenti ayat 28. Betul ya? Kan betul? Kita biasanya gitu, kitanya mau lega gitu. Tapi rupanya kuncinya itu adalah dalam ayat 29 dan 30. Apa 29 dibilang? Apa itu? Pikullah kuk yang kupasang. Jadi jangan ada orang berpikir berjalan dalam roh itu kok kayaknya membingungkan gitu. Maaf ya maaf yang lain misalnya. Oh itu adalah berbahasa roh. Oke, saya tidak nantang bahasa roh, silahkan. Tapi sebenarnya simpelnya adalah berjalan dalam roh. Itu yang diajari Yesus itu. Mirip begini. Ibu-ibu pasti banyak lahir di kampung ini, seperti saya. Pasti banyak anak petani nih. Masih pernah kita menyaksikan bagaimana dulu petani membajak tanah. Caranya gimana? Ada kerbau, itu udah hebatnya memang. Zaman dulu gini. Kerbau itu biasanya 1 atau 2? 2. Nah sekarang kan kerbau itu ada di sini namanya 1 di sini. Nah untuk menghubungkan antara 1 kerbau dengan kerbau ini apa? Nah itulah yang disebut kukitu. Jadi menyatukan mereka dua kerbau itu. Lalu kemudian kerbau itu supaya bisa membajaknya, kerbau itu biasanya pasti akan seirama kakinya. Tapi kalau 1 kerbau bilang begini, moh gitu kan. Kayak lembu itu kan moh gitu. Kira-kira bisa maju? Nggak bisa. Jadi harus gini. Sebenarnya itu gambaran dengan yang dilukiskan oleh Yesus. Aku Tuhanmu. Masih ingat ya? Ada 2 hubungan kita dengan Yesus. Hanya 2 aja. Simple kali. 1, dia adalah juru selamat kita. Berarti apa? Dia penyelamat kita. Dia mengampuni dosa kita. Dia yang membawa kita ke surga. Bukan kamu. Bukan usahamu. Kan betul? Itu semata-mata dengan dia aja. Makanya kita bilang dia Yesus juru selamatku. Jadi jangan sampai ada yang memegahkan diri di sini seolah-olah dengan perbuatanmu kamu bisa masuk surga. Gak bisa. Bukan karena kebaikan, bukan karena kecantikan, bukan karena kegantengan, bukan karena pangkatmu kamu bisa masuk surga. Gak ada itu. Itu mungkin kepercayaan seberangnya itu. Tapi tegas Alkitab kita mengatakan Yesus juru selamatku. Itu pertama. Tapi banyak orang Kristen hanya berhenti menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Titik. Padahal ada satu yang sangat penting. Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, siapa saya? Tuhan itu namanya disebut dengan kurios kalau bahasa Yunaninya. Kurios itu siapa? Tuhan. Jadi kalau dia Tuhan, siapa saya? Saya adalah budak. Namanya doulos. Jadi berarti Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, kamu hamba. Marilah kepadaku. Nah berarti apa maksudnya? Marilah kepadaku dan belajarlah kepadaku dan pikullah ku. Tetapi aku adalah Tuhan yang lemah lembut. Apabila belajar kamu kepadaku, bebanku itu ringan. Nah, dia katakan apa? Berjalan dalam roh dikatakan. Hiduplah berjalan bersama Yesus. Ibu-ibu, saya kira lagi. Saya mungkin udah pernah aku tanya di sini. Selera Bapak si Hombing kira-kira makanan apa yang dia suka?
Eh? BPK. Warna baju yang disukai? Bingung ibu ini. Nomor sepatunya berapa? Ibu? Nomor sepatu nggak tahu? Berarti nggak pernah beli sepatu bapak ini. Oh, sepatunya yang dibeli. Oke, jadi bapak yang beli sepatu. Tapi tahu baju ibu bapak nomor berapa? Wah, mulai bingung ya. Ini perlu dites kayaknya nih. Nah, makanan BPK pernah dia kasih tahu? Iya, dia pernah kasih tahu? Dia kasih tahu atau ibu tahu? Dikasih tahu atau tidak? Pada umumnya nggak dikasih tahu. Tetapi ibu akan tahu. Betul kan? Ibu akan tahu dia kalau makan paling lahapnya apa. Sering ngajak kemana. Dan kalau dimasak pasti biasanya satu piring jadi 2 piring. Berarti kesukaan. Kenapa ibu tahu? Sampai bajunya kita tahu warnanya apa yang dia tahu. Karena dia paling sering suka pakai yang mana kan tahu. Kenapa? Karena ibu bersama bapak sama-sama berjalan, sama-sama satu rumah, satu tempat tidur pula itu. Iya kan? Gak mungkin enggak kan? Iya kan? Sampai kita tahu kenapa? Karena kedekatan. Jadi sebenarnya yang dikatakan disebut di sini adalah bagaimana kita melangkah mengetahui kehendak Tuhan, yaitu hidup bersama dengan Yesus. Kan gitu betul? Kapan kita hidup bersama? Pertama-tama waktu kita terima Dia sebagai Tuhan kita, betul? Lalu kita mulai mengambil saat teduh, betul? Kita berdoa, mengambil waktu berdoa, kan? Kita tahu seseorang adalah karena kita sering ketemu. Berarti menurut hemat saya Bapak Ibu sekalian, kok Bapak nggak ada Bapak, Ibu-ibu, masalah kebanyakan orang Kristen, masalah kebanyakan orang, dia tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki. Sebenarnya itu bukan masalahnya Tuhan tidak mengetahui, memberitahu, tapi karena kita tidak mendekatkan diri kita dengan Yesus. Ya sedangkan kerdipan Bapak aja udah ngerti kan. Dia suka mau ngapain. Apalagi ada tamu kan. Kenapa? Ya karena sudah sering itu maksudnya. Sudah sering bersama. Jadi itu kalau namanya berjalan dalam roh, ya itu artinya karena pusat Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, ini perbedaan Kristen dengan agama lain di situ. Kalau agama lain itu selalu berhubungan dengan undang-undang, peraturan. Bikinlah ini, bikinlah ini, bikinlah ini, inilah sembahyang 10 kali satu bulan, satu hari, misalnya begini. Lakukanlah ini kan. Semua lakukan. Tapi Yesus bilang enggak, berjalan bersamaku. Dan kalau kamu dekat dengan saya, pasti kamu tahu apa yang kuinginkan. Dan aku pun sangat tahu apa yang kau mau. Bahkan akhirnya kita kehilangan banyak apa? Kehilangan mendekatkan diri dengan Tuhan. Itulah sebabnya dalam Filipi mengatakan jangan khawatir tentang apapun juga. Kenapa? Tapi nyatakanlah kepadaku di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menguasai hati pikiranmu. Sangat jujur aja kita. Kenapa saya takut? Kenapa lebih banyak saya takut? Kenapa lebih banyak saya khawatir? Sebenarnya masalah utamanya adalah karena kedekatan kita dengan Tuhan saja yang kurang. Itu yang membuatnya. Bukankah? Jadi semakin banyak kita ngobrol sama Tuhan,
mendekatkan diri, maka kita akan tahu langkah-langkahnya. Kita tahu seleranya dan sebagainya. Tanpa panjang lebar lagi, yang terakhir adalah agar kita tahu langkah-langkah yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah belajarlah menjadi serupa dengan Kristus. Kalau tadi kan dekatlah dengan Kristus. Tapi yang paling dalam lagi adalah belajarlah menjadi seperti Kristus. Tujuan orang Kristen semuanya adalah dalam bahasa Bataknya disebut dengan Christ likeness. Menjadi serupa dengan Kristus. Apa itu? Menjadi serupa dengan Kristus, makanya tadi katakan apa? Jadilah kamu menjadi orang-orang yang hidup seperti sifat-sifat Kristus. Saya ingin gini, apa itu? Itulah yang disebut dengan buah roh. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, apalagi penguasaan diri, terus dan sebagainya. Ada 9 ya. Oke, saya selalu bilang gini, apakah orang yang mengasihi itu hidupnya susah? Enggak kan? Makanya seringkali, jadi agar kita tahu supaya hidup langkah-langkah saya supaya sesuai dengan kehendak Tuhan, yang paling mudah itu adalah apabila saya belajar seperti sifat-sifat Kristus. Pencuri tidak akan tahu kehendak Tuhan, yakinlah. Yang selalu orang mencuri nggak akan tahu kehendak Tuhan. Orang-orang yang sering sakit hati tidak akan tahu kehendak Tuhan. Percayalah. Percaya. Gak tahu. Perampok tidak akan tahu kehendak Tuhan. Gak akan tahu itu. Tetapi orang yang hidup seperti Kristus, ya kan? Lagi-lagi itu yang disebut dengan aku Tuhan, kamu hamba, lakukan seperti yang kuinginkan. Termasuk sabar ya. Kasih itu sabar. Jadi semakin kita hidup benar di dunia ini, semakin hidup kita jujur. Jadi makanya aku bilang ya, orang koruptor itu nggak akan pernah tahu kehendak Tuhan. Percayalah. Nggak tahu, nggak akan tahu. Pembunuh tidak akan. Penjina tidak akan. Pembohong tidak akan tahu. Gak mungkin. Jadi orang yang akhirnya tahu langkah-langkah yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah mereka yang berjalan sesuai dengan sifat-sifat Kristus. Nah, jadi pertanyaan saya sekali lagi, apakah ini baru dengar? Enggak. Inilah yang disebut dengan, ya itu adalah ajaran klasik Alkitab. Jadi kalau kita nanti belajar, kenapa Abraham bisa sampai ke Kanaan, walaupun dia tidak tahu Kanaan di mana? Pertama, kan dia dengar firman Tuhan kan. Yang kedua apa? Berjalan dengan Tuhan. Dia taat, dia mentaati Tuhan. Itu tahu sampai dia ke tempat.
Sama dengan Musa. Sama dengan hamba-hamba yang lain. Sama dengan Yusuf. Sama dengan Daniel. Semua itu kan sesuai dengan apa? Sesuai, makanya Yesus mengatakan sesuai dengan yang tertulis. Yesus sendiri hidup di dunia ini apa? Sebagaimana tertulis. Dan dia mengatakan, aku dan Bapa satu. Tidak ada yang kulakukan sesuai dengan kehendakku, tapi sesuai dengan kehendak Bapa. Termasuk juga apa? Dia disalibkan itu karena kehendak Bapa. Jangan sampai kita keliru, kehendak Allah itu bukan selalu apa? Bukan selalu sehat. Adakah suatu kehendak Allah seringkali bahwa kita jatuh sakit? Iya benar. Jangan lupa. Kebangkrutan seringkali diizinkan Tuhan terjadi. Ya Ayub lihat itu. Kenapa Ayub harus menderita itu? Supaya apa? Dia mengatakan, dulu aku hanya mendengar dari orang lain tentang Tuhan, sekarang aku melihat sendiri. Dulu aku adalah seperti besi, tapi sekarang aku seperti emas. Itu adalah proses, makanya orang Kristen itu adalah suatu kehidupan yang berproses. Salah satu contoh terakhir, ilustrasi, terkesan dengan namanya Rockefeller. Rockefeller adalah sejak 25 tahun dia sudah kaya raya. Dia raja besi, baja, dan usaha-usaha lain di Amerika. Umur 50 tahun dia sudah menjadi orang terkaya di Amerika Serikat. Tapi persoalannya apa? Nah lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, jangan kita bilang bahwa hanya orang miskin yang tidak tahu Tuhan, enggak. Orang kaya tidak tahu Tuhan. Rockefeller tidak tahu Tuhan. Tapi akhirnya yang terjadi apa? Umur 53 tahun dia sakit. Dan akhirnya diobati, dokter bilang, Pak maaf, umur Bapak tidak sampai 1 tahun lagi. Wah, kaget. Orang terkaya di Amerika Serikat umurnya tinggal 1 tahun lagi. Weh, saat itu pukulan keras. Akhirnya dia panggil pengacaranya, advokatnya. Dia bilang, panggil notaris. Mulai hari ini saya sudah sadar bahwa milik saya rupanya bukanlah milik saya, tapi itu milik Tuhan. Saat itu Rockefeller sudah, saya lupa saya tadi, usia 53 tahun itu dia terkaya di Amerika Serikat, tapi dia susah tidur dan susah makan. Kalau udah susah makan dan susah tidur gimana itu? Bayi nama Abe susah tidur susah makan. Akhirnya dia bilang, dipanggil pengacaranya, gini, mulai hari ini tolong buatkan semua uang saya buat untuk apa? Bikin rumah sakit. Bikin rumah sakit, akhirnya disitulah ditemukan rupanya malaria karena Rockefeller. Dan penyakit-penyakit lain. Dia bikin sekolah. Dia buka laboratorium. Semua pelayanan. Bahkan akhirnya mulai saat itulah dia memberi persepuluhannya. Ya gimana itu kalau jemaat kita kayak gitu ya? Mungkin gaji penghasilan dia kan mungkin ya 100 miliar 1 bulan kan ada. Berarti lebih kurasa. Jadi kalau 100 miliar per bulannya berapa? Wah, operasional IPDPA sudah selesai. Kira-kira gitu. Kalau itu jemaat kita kan. Dia kasih semua. Yang tadinya mungkin dia hanya mau menumpuk uang, menumpuk harta, menumpuk usaha, mulai sekarang ini bangun sekolah, bangun rumah sakit, bangun laboratorium, bangun masih lagi panti asuhan. Dia buat pendidikan semua. Dia pakai semua hartanya untuk apa? Saya ini rupanya hamba, dia adalah Tuhan. Dia buat semua itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia tidak meninggal 1 tahun kemudian.
Tidak 2 tahun kemudian. 53 tahun. Diponis dia umurnya 1 tahun lagi. Tapi akhirnya Rockefeller meninggal pada waktu usia 98 tahun. Ya. Akhirnya dia tahu kehendak Tuhan. Kenapa? Karena dia mulai melakukan apa yang dia tahu. Saya yakin Bapak, Ibu-ibu sekalian, membaca firman Tuhan akan membuat kita tahu apa yang perlu kita tahu. Sinetron tidak membantu kita untuk tahu. Betul. TikTok tidak akan memberitahu kepada kita apa yang Tuhan ingin kita tahu. Televisi tidak akan menolong kita, membuat kita tahu apa yang Tuhan ingin kita tahu. Hanya dengan membaca firman-Nya kita bisa tahu apa yang dia pikirannya. Dan setelah kita tahu seperti Rockefeller, jangan hanya tahu, tapi lakukanlah. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saya yakin itulah. Itu yang terus saya belajar. Jadi akhirnya apapun nanti datang. Apakah nanti seperti yang saya sampaikan tadi sampai kita pada industri 5.0 dan sebagainya, peduli amat. Peduli amat. Firmanku tidak berubah. Jalanku tidak pernah berubah. Dunia bisa berubah. Tuhan kita tidak pernah berubah. Karena itu, dekatilah Dia yang tidak pernah berubah itu. Amin, ibu-ibu. Lakukanlah. Yuk kita mulai tekad kita 2025 ya. Coba itu buat. 3 hal itu aja. 3 hal, belajar itu aja. 1, belajar membaca firman Tuhan. Belajar berjalan bersama Yesus. Itu namanya dipimpin oleh Roh. Belajar untuk apa? Melakukan apa yang sifat-sifat Kristus. Itu aja. Termasuk apa itu? Paling penting, kasihilah musuhmu. Jangan dendam. Buang itu. Iri hati gak ada gunanya. Berbuat baiklah kepada orang yang menjahatimu. Kira-kira ibu-ibu diberkati dan oleh Tuhan, dikuatkan Tuhan sampai kita bisa menjalani 2025 dengan baik. Mari kita doa. Bapak, terima kasih